Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya dalam program pelatihan perkenalan metode sekejap faham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar juga bisa memahami makna Al-Quran saat membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Nah, ini goalnya Bu. Bantu Anda yang sama ini ngaji, ya, agar nanti kalau kita ngaji, ya, kita dengarkan orang baca Quran dalam sholat berjamaah, dalam sholat tarawih, kita juga bisa ngerti maknanya nih, bisa ngerti juga maknanya, ya, walaupun kita nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, insya Allah Taala, ngertinya itu insya Allah dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Taala. Apa Ibu yang muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah, ini sekejap telah dikembangkan ya, sejak tahun 2009. Jadi ya sudah sekitar 14 tahun ya dikembangkan alhamdulillah, dan telah dilatihkan di berbagai kota, bahkan sampai di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 sekejap diundang ya untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur. Dan sekejap mendapat sebuah apresiasi sebagai metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin yang nggak punya background bahasa Arab untuk lebih mudah dan cepat paham Al-Quran Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk kita berkenalan. Nah, nanti sesudah ini Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang tertarik dan benar-benar ingin paham Al-Quran, bisa bergabung dalam kelasnya insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan ya, saya Nur Ihsan Muhammad Idris yang Allah berikan kesempatan untuk bisa menyusun metode sekejap ini. Sebagai pengantar sekalian, tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan hidayah ini, Bapak Ibu, akan didapatkan secara maksimal kalau seorang itu baca Quran, mendengarkannya, dan ngerti maknanya. Ya, begitu ya, pada Frin, Pak Didi. Kalau kita ngaji, kita nggak ngerti, ya pahala dapat. Tetapi kalau mau mendapatkan hidayahnya, manfaatnya secara maksimal, maka sangat penting bagi kita untuk memahami maknanya langsung tatkala baca dan mendengarkannya. Namun kalau kita bertanya ini, ya dari kita masing-masing, kita ngerti nggak kalau kita baca Quran? Ya, maka banyak orang mengatakan kurang paham. Ya, padahal masya Allah sebenarnya Allah itu sengaja ya menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab dengan tujuan kita bisa paham. Allah menyebutkan pada surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab sengaja itu Ibu, Bapak. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Oke. Jadi sebenarnya siapapun kita ini, kita punya peluang sangat besar untuk bisa memahami makna Al-Quran yang berbahasa Arab ini. Yang berbahasa Arab ini. Kenapa Bapak sekalian? Karena ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana ini Al-Quran, walaupun dia itu berbahasa Arab, dia itu insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke. Saya sebutkan 3 alasannya kenapa dia itu mudah. Yang pertama, karena
Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar. Dan mengulangnya 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk memahami maknanya bagi siapa saja. Masya Allah. Bagi siapa saja. Jadi jangan khawatir Ibu. Insya Allah Anda pun bisa paham Al-Quran. Ya. Walaupun nggak pernah sekolah formal bahasa Arab. Yang penting nanti mau belajar dan tahu cara belajarnya. Ya, mau belajar serius dan tahu caranya belajar. Insya Allah bisa paham. Ini alasan pertama. Yang kedua, kenapa dia itu mudah? Karena itu Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Ya kan? Berulang-ulang itu. Contoh, ada ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Bayangkan, ayat ini berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, berulang sebanyak 31 kali. Masya Allah. Jadi hampir setengah ini surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Karena berulang-ulang. Dan masih banyak lagi contoh ayat lain yang juga berulang-ulang seperti ini. Nah, ini kemudahan dari Allah ini. Yang ketiga, kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayat yang berulang. Bahkan banyak juga kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang. Atau mirip-mirip itu pola-polanya, makna-maknanya. Masya Allah. Ini disyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Masya Allah. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Kenapa terbaik? Karena dua ciri. Yang pertama adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa padanya. Mirip-mirip padanya. Dan juga mathani, adanya yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Termasuk kata-kata Al-Quran. Ya, kata Al-Quran. Itu banyak sekali berulang-ulang ataukah mirip-mirip itu maknanya. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau orang itu menghafal Al-Quran itu simple. Ini kan bahasa. Jadi kalau Anda bisa mengetahui dan menghafal ya, arti kata-kata bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, demikian pula pola-pola katanya, maka ini insya Allah yang akan membantu Anda untuk dengan mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya ini sekejap hadirnya di sini. Di sini Ibu, membantu Anda untuk bisa mengetahui dan menguasai, ya, menghafalkan ya kata-kata bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya, untuk bisa menguasai dan menghafalkan kata-kata bahasa Arab yang sering berulang atau mirip-mirip ya maknanya dalam Al-Quran. Nah, ini dia Bu. Kalau kita kuasai ini ya insya Allah akan membantu kita untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Nah, caranya bagaimana Ibu caranya? Caranya adalah dengan Anda bergabung dalam kelas pelatihan sekejap ini. Nah, ada kelasnya Bu. Memang kita harus belajar, harus meluangkan waktunya. Tapi nggak lama. Berapa lama? Nah, target kita adalah kita akan mendampingi sampai Anda selesai belajar menerjemahkan dan paham juz 1 sampai selesai. Setiap kata,
setiap ayat dilewati. Nah, nanti ini selama 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pertemuan. Setiap pertemuan sepekan sekali. Ya, sepekan sekali aja ketemunya itu. Ya. Nanti akan ajarkan, akan dilatih bagaimana bisa menghafal kata-kata bahasa Arab yang berulang-ulang dan mirip-mirip polanya itu. Baru kita praktek sampai hatam juz 1. Ini bisa kata sangat cepat ini ya. Kalau kita bandingkan dengan sekolah formal yang lainnya. Nah, ini kira-kira gambarannya, Bu. Kita akan mulai selama kurang lebih 6 bulan. 20 pertemuan insya Allah sampai selesai. Nah, bagaimana cara belajarnya, Pak? Itu nanti anak belajar itu memang langsung praktek faham dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Jadi Ibu Bapak harus pakai Al-Quran sekejap. Tidak bisa pakai Al-Quran lain kalau mau belajar. Nanti untuk bisa menggunakan mushaf ini telah disiapkan 2 buah buku panduan wajib. Ya, 2 buah panduan wajib. Yang pertama adalah buku warna merah. Buku Sekejap Faham Al-Quran. Ya. Buku Sekejap Faham Al-Quran. Yang kedua yang berisi ilmunya. Ya. Sekaligus berisi Al-Quran Sekejap juz 1 yang akan dipakai ya selama 20 kali pertemuan. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah buku warna hitam. Ini adalah Kamus Al-Quran Sekejap. Ya. Kamus Al-Quran Sekejap. Khusus berisi kata-kata Al-Quran yang jarang berulang saja. Jelas Pak ya? Nah, ini jadi ini bukunya cuma 2 ini. Oke. Belajarnya langsung praktek. Nah, ini praktek pakai Al-Quran sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke. Sekarang kita mulai Pak ya. Kita mulai berkenalan nih dengan sekejap. Ya. Bagaimana cara belajarnya itu? Oke, silakan semua lihat. Ya. Lihat Al-Quran sekejap. Sudah Pak Didi? Jadi inilah Al-Quran sekejap yang insya Allah akan membantu Anda untuk bisa paham makna Al-Quran. Anda lihat, ya, ini Al-Qurannya sama sekali tidak menggunakan terjemahan. Ya, nggak ada kan? Per kata atau per ayat. Nggak ada. Tapi ada alat bantunya. Apa Pak Dafrin? Apa saja yang ada? Ada 3. 1, ada warna-warnanya. Ya kan? Setiap kata. Yang kedua apalagi ada garis-garis berwarna. Ya kan? Ada garis-garis berwarna. Nih, ada garis-garisnya nih. Apalagi yang ketiga, ada angka-angkanya. Ini kan? Ada angka-angkanya. Simbol-simbol Ibu, Bapak sekalian. Simbol-simbol ini. Ini yang akan kita pelajari. Pelajari tentang pola warna, pola garis, pola angka, simbol-simbol. Nanti apa tujuannya? Kalau kita kuasai ini, nanti ke depan akan membantu Anda ya untuk bisa menguasai Al-Quran 30 juz. Insya Allah. Ini harapan kami. Sekitar 6.000-an ayat. Berarti ada berapa kata Quran? Ada sekitar 77.439 kata. Masya Allah. Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini kalau mau dihafal sejumlah begini, perlu berapa lama ini menghafalnya? Kalau satu hari 10 kata saja, kita perlu 7.000 hari, ya kan? Tapi insya Allah, dengan bantuan Al-Quran sekejap, kita bisa menghafal ribuan kata, ya. Ribuan kata itu artinya dalam waktu yang sangat cepat. Waktu yang cepat. Kenapa? Karena semua kata ini telah dikelompokkan secara arti bagi kita menjadi 4 kelompok kata. 4 kelompok kata. Nah, inilah nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Warna, pulpen warna. Ada warna hijau, merah, biru, dan hitam. Nah, setiap warna ini menunjukkan arti tertentu. Oke ya, kita mulai dari yang pertama Ibu. Ya, yang pertama. Nanti saya nggak akan meneliti artinya, ya, tapi membantu Anda menemukan sendiri artinya. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke ya, kita mulai. Warna pertama
adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna hijau, seperti hijaunya sawah-sawah yang banyak terdapat di negara kita Indonesia. Nah, hijau apa itu, Bu? Nanti kalau Anda mengaji, lalu menemukan ada kata warnanya hijau, maka itu adalah kata Al-Quran yang sama ataukah mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Warna hijau adalah kata-kata Al-Quran yang sama atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Kok bisa? Ya, karena ada yang telah diserap dan resmi masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi singkatnya nanti, ya, kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya, nggak usah mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Jelas? Ayo, jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget. Betul. Hijau apa artinya? Indonesia banget Betul, artinya. Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Sama banget artinya dengan bahasa Indonesia. Oke ya, sekarang kita mulai coba praktek. Kita praktek. Nah, coba Anda lihat, Bapak sekalian, di setiap baris, ya, ada nggak kata yang diberikan warna hijau? Ada nggak itu warna hijau? Masya Allah. Ayo coba lihat paling atas itu. Jawab artinya Allah artinya Allah. Sama kan? Iya. Alif Lam Mim terjemahannya sama, Alif Lam Mim. Allah yang tahu masuknya Alkitab, kitab. Al-Ghaib, goib. As-sholat, sholat. Salat. Akhirah, Akhir. ya kan? Semua Masya Allah. Bapak Ibu, kalau Anda punya Al-Quran sekejap, nih ya, ini kalau Anda punya Al-Quran sekejap, ya, Anda akan menemukan di setiap halaman, ya, halaman banyak kata yang diberikan warna hijau. Berarti dia itu sama artinya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekejap bantu dengan memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Dan luar biasa Bu banyaknya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang real yang kami sudah hitung dalam juz yang pertama. Juz yang pertama. Nah, kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata. Dalam juz satu saja ada sekitar 3.500-an kata. Ternyata ini yang warnanya hijau, yang sama artinya bahasa Indonesia, ada sekitar 10%-nya. Bayangkan Ibu, ya, Ibu Suharsi, Pak Rudi, 10%-nya Ibu, Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya 30 juz, ada 77 ribuan kata. 10%-nya berarti sekitar 7 ribuan kata tidak perlu kita hafal artinya. Nggak perlu Pak Rudi, nggak perlu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia. Coba, apa artinya maut? Rizki, amanah, istighfar, ya kan? Syukur, nama-nama orang, Muhammad, Musa, Isa, itu kan Al-Quran semua itu. Dan itu yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Ya, 10% kurang lebih. Nggak perlu kita hafal. Jelas ya? Oke, selesai orang pertama. Bagaimana? Paham Al-Quran? Mudah atau mudah banget? Ya kan Bu? Ya. Masya Allah. Ya ini Bu. Ya ini baru sebentar kita belajar nih. Tapi sudah banyak yang kita tahu. Nah, kita bantu warna hijau padanya. Warna hijau padanya. Oke ya. Nah, dulu saya tuh belajar kita nggak pernah dibayangkan Bu, nggak pernah bayangkan sebanyak ginian. Kayak apa? Al-Quran semua hitam. Ternyata kalau pakai sekejap, Masya Allah, ribuan kata yang nggak perlu kita hafal karena sama bahasa Indonesia. Oke, jelas ini Pak Rudi, Pak Huda, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk
ke warna yang kedua. Ya. Warna kedua adalah kata-kata Al-Quran yang nantinya diberikan warna merah, ya. Seperti merahnya darah kita yang banyak terdapat dalam tubuh kita. Di mana-mana darah. Nah, apa itu warna merah? Itu adalah kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Berulang-ulang. Nah, jadi nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke? Jawab, merah apa artinya? Banyak banget, Ustaz. Oke, merah apa artinya? Banyak banget ulangnya. Masya Allah, banyak banget ya. Banyak sekali berulangnya. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, nih. Coba dilihat Pak Rudi, Ibu Suharsi. Lihat setiap baris. Ya. Ada nggak kata yang diberikan warna merah? Masya Allah. Ini Bu, ya. Tiap baris itu setengahnya warnanya merah, kurang lebih. Setengahnya warna merah tiap baris. Nah, ini kalau kita punya Al-Quran 30 juz ini, bagi sekalian, itu kelihatan setiap baris hampir setengahnya itu warnanya merah. Apa ini? Kata-kata Al-Quran yang banyak banget berulangnya. Lalu Masya Allah, setelah dicoba dikumpulkan yang merah-merah ini Pak, itu ternyata jumlah katanya tidak banyak. Hanya berulang-ulang aja. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Bayangkan Bu, 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam satu lembar kertas. Nah, yang bernama kertas ajaib sekejap. Nih namanya nih. Kertas apa? Ajaib. Nah, ini sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kirtos ajib. Nah gitu. Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia menjadi kertas ajaib. Kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena kata-kata yang terdapat dalam ini kertas, ya, itu nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Perhatikan Ibu, ya, baris Al-Quran. Ini udah lengkap ini dengan artinya. Nah, nanti kalau Anda ikut kelas sekejap, ikut kelasnya itu Bu, Bapak, nanti kita akan, ya, akan dilatih, akan latihan. Bagaimana bisa menguasai kata-kata ini seperti Al-Fatihah. Nah, gitu. Bi dengan li bagi dan seterusnya. Ini harus hafal Ibu, ingat. Harus hafal. Ya. Harus hafal. Di mana barang-barang latihan di kelas sekejap. Itu ada caranya, ada ilmunya. Ya. Karena kalau Anda hafal yang warna hijau, ini pasti kan 10%. Yang Indonesia banget artinya. Lalu Anda menghafalkan sekitar 100 kata yang banyak banget berulangnya. Ini sekitar 50%. Maka sekitar 60% kata-kata Quran. Bayangkan Bapak Ibu, 60% kata Quran. Dari 77.000 kata Quran akan Anda kuasai maknanya. Modalnya hanya hafalin satu lembar kertas ajaib. Ya, ini sekalian. Nah, ini contoh. Ya, yang kami sudah hitung di juz 1. Yang warna hijau ada 10%-nya. Yang warna merah itu bahkan mencapai 56%. Jadi, hanya dengan dua warna saja sudah mencapai sekitar 66%. Allahu Akbar. Modalnya hanya hafalin satu lembar kertas ajaib. Tuh, ini dia. Ini. Hafalin ini, Bu. Satu lembar kertas ajaib. Di mana? Di kelasnya. Ya, gabung di kelasnya, kita baru latihan. Wah, ini sudah ribuan orang belajar ini, Bu. Sudah banyak banget. Ya. Sudah banyak sekali. Sampai yang paling tua usianya 84 tahun. Iya, 84 tahun. Oke. Ya, ini sekarang saya mau putarkan ya. Nah, ini video.
video peserta orang-orang sibuk ini. Ini ada namanya Pak Endang. Ini belajarnya di masa pandemi. Ya, masa pandemi ini Pak Endang usianya sekarang ada sekitar 53 tahun untuk belajar itu. Dia ini kepala pabriknya Indomie, Indofood yang di Karawang. Ya, bayangkan ya, kepala pabrik punya banyak karyawan, tapi yang muslim, mengerti Al-Quran, ikut kelasnya. Nah, jadi ini materi pertama yang harus dikuasai. Oke ya, kita dengarkan. Ini hafalnya Ibu berurutan ini. Kayak orang mengaji. Ya, kayak orang mengaji. Ketika diacak pun, ditanya acak, itu insya Allah bisa. Ya, oke, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Oke, kan Bu? Bisa kan? Hafal? Masya Allah. Seperti Al-Fatihah. Berurutan dan ketika acak pun akan sama itu Bu. Itu masih mudah. 53 tahun. Usianya kurang lebih. Nah, ini teman kelasnya. Pak Husen. Berapa usianya? 79 tahun baru belajar. Ya. Nah, ini hafalannya sama ini. Ya, seperti tadi juga hafalannya ya, dengan seorang orang tua. Ya, kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bidangan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, illa kepada qabla sebelum, huwa diahu mereka. Oke, dan seterusnya sampai selesai ya, sampai selesai. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, ini sudah cukup baik ikut.
Itu yang paling tua sekarang yang pernah selesai usianya 84 tahun. Ya, alhamdulillah. Cukup banyak yang telah ikut peserta pelatihan Ibu. Nah, ini ada juga peserta Ibu namanya Pak Profesor Dr. Rudi Rubiandini. Nah, ini pernah jadi wakil menteri nih. Wakil menteri zamannya SBY, Menteri SDM. Ini ikut utuh ya. 20 pertemuan sampai selesai ya. Nanti ada tesnya, ada ujiannya. Beliau komentar setelah ikut pelatihan kita. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan komentar beliau. Dua 20 pekan, ya. 20 pertemuan, 6 bulan. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar. Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penerjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami. Kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan, kami bisa membahas dalam 1 juz. Dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah tapi isinya sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke. Terus sekalian, sebagai penutup, nanti kalau kita ikut pelatihannya, inilah hasil belajarnya. Anda bisa punya kemampuan ya untuk bisa menerjemahkan langsung Al-Quran ketika membaca. Ini contohnya, Ibu Ria ini dari Bogor ya, dari Kota Wisata Bogor, ILKAS kita sudah dilewati. Ini sesi ujiannya nih. Ya kita lihat ya, bagaimana menerjemahkannya nih. Langsung pakai Al-Quran sekejap. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah
kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khuzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Wa usribu fi qulubihim mul ijla, telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan patung anak sapi. Bikufrihim, dikarenakan kekafiran mereka. Kul, katakanlah, bisama ya'murukum bihi imanukum, amat buruklah apa yang iman kalian menyuruh kepadanya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Oke, begitu hasilnya Ibu Suharsi nanti. Masya Allah, bayangkan. Berapa lama, Bu? 20 minggu. Oke. Hanya seminggu sekali saja. 2 jam saja. Selesai. Nah, insya Allah Ta'ala. Ya. Ini lagi, Bu. Terakhir ya. Ini Pak Endang ini. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun. Kalau ini dia sudah 4 level, Bu, selesai ini. 4 level. Dia sudah 4 juz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bacanya baca Al-Quran sekejap yang tanpa terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, Masya Allah. Demikian. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Allah mudahkan kita, Bu, bisa kenalan dan lihat orang-orangnya yang Allah telah berikan kemudahan untuk bisa bergabung di kelas sekejap ini. Insya Allah, sekarang ada yang sudah selesai level 1 dan ada yang sudah sampai level 4 selesainya itu, Alhamdulillah. Karena setiap level itu, Bu, 1 juz. Per 6 bulan, per 20 pekan itu akan merampungkan 1 juz insya Allah Ta'ala. Ada materi tentang menghafal kosakata dan pola-pola grammar yang dikuasai dan dipraktekkan untuk menerjemahkan dan paham juz 1 insya Allah Ta'ala. Bu sekalian, karena itu kami insya Allah siap ya mensupport, membantu sekalian berapapun umurnya ya. Selama napas masih ada, semangat masih ada, insya Allah Allah berikan jalan kemudahan. Bu sekalian, insya Allah kami akan segera membuka kelasnya dan Bapak Ibu bisa bergabung ini. Kapan kelasnya, Bu, direncanakan? Kelas ini, Bu, akan berlangsung selama 20 pekan. Ya, sekali lagi 20 pekan. Setiap pekan itu 2 jam. Yang paling dekat ini, Bu, akan diadakan ya setiap hari Sabtu pada subuh jam 5.30 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, ya, waktu Jakarta. Ya. Mulai kapan? Mulai pekan depan. Ya, karena kita sudah hampir 2 bulan kita ini buat perkenalan ya. Seperti ini sudah hampir 2 bulan. Nah, insya Allah ini pekan depan kelasnya sudah dimulai. Ya, karena sudah hampir 30 lebih peserta yang sudah mendaftar. Kita akan segera mulai kelasnya itu pekan depan. Pekan depan. Bagaimana caranya, Bu? Nah, bagi Anda yang tertarik nanti, Bu, setelah ini perkenalan selesai, silakan lihat grup WA kita, WA perkenalan. Nah, itu ada nomor admin. Nah, silakan hubungi admin. Sampaikan, saya Ibu Suharsi ingin ikut kelas ikut kelasnya.
Nanti akan dijawab ya, akan dijawab tentang apa administrasi dan seterusnya. Kalau sudah oke, nanti akan segera dikirim itu bukunya ke rumah Anda. Ke rumah Anda ya. Ya kalau Jakarta sekitar 1-2 hari sudah nyampe. Ya kalau sampai di Bandung mungkin 3-4 hari ya. Sehingga nanti pasti hari Sabtu depan. Oke, lalu berikutnya akan digabungkan ya. Akan digabungkan di grup WA para peserta. Ya sekitar 30 peserta kurang lebih itu. Dan insya Allah pas ketika tiba tanggal Sabtu tanggal 25 Februari, insya Allah kelasnya akan segera mulai, insya Allah Ta'ala. Akan segera mulai. Akhirnya itu Bu. Kelasnya kelas Zoom ya, kelas Zoom. Alhamdulillah cukup bagus belajarnya. Kita sudah puluhan kelas kita lewati. Dan Masya Allah hasilnya sangat mengembirakan. Sekali lagi kalau Bapak siap, berarti silakan menghubungi nomor admin yang ada di layar ini atau di grup WA kita. Ya, insya Allah. Kira-kira begitu sekalian. Oh iya, nanti kalau sekiranya gini Pak, ada peserta yang berhalangan ya, punya acara keluar kota misalnya, jangan khawatir. Selalu ada rekaman Zoom-nya. Ada rekaman Zoom-nya, ya. Yang nanti akan disimpan di YouTube, yang akan dikirim ke grup peserta. Sehingga insya Allah nggak tertinggal materi-materi kita, insya Allah Ta'ala. Demikian, Bapak Ibu memuliakan, ya semoga dari program Allah mudahkan kita bisa memahami Al-Quran. Dan selanjutnya mengamalkannya, selanjutnya menjadi orang-orang Allah mudahkan dimasukkan surga dan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya insya Allah Ta'ala. Ya, kalau ada hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu Sekretariat Pelatihan Sekejap, kami persilahkan. Silakan ada yang mau bertanya? Pak Dafri, Ibu Soharsi, Pak Rudi Cimahi, silakan. Ustadz, saya ingin bertanya ya. Saya dengan Titin. Itu tadi kan ada kertas ajaib ya. Kebetulan saya itu dulu pernah ikut metode yang lain yang memakai lagu gitu ya, metode tamyiz. Nah itu nanti akan kesulitan nggak ya? Karena kan nadanya atau apa gitu lagunya kan berbeda gitu. Nah ini kebetulan saya tahu metode ini ada teman yang mengikuti, menyarankan, merekomendasikan lah. Nah bagaimana kalau yang sudah pernah ikut itu? Akan kesulitan nggak nanti ya? Ya. Terima kasih. Saya tahu Ibu, insya Allah kalau Sekejap dia jauh lebih simpel. Kenapa? Karena dia tuh iramanya satu model. Jadi nggak ganti-ganti iramanya. Semua sama cara menghafalkannya. Ya pengalaman kami, teman-teman yang pernah ikut metode lain, ini dianggap jauh lebih mudah untuk menghafalkannya. Karena pertama jumlahnya sedikit, yang kedua cara menghafalnya ada satu bentuk, satu pola saja, ya. Sehingga insya Allah bisa dikuasai. Dan kita punya sebagian peserta yang sudah pernah ikut pelatihan tersebut, alhamdulillah, gitu. Jelas Ibu ya, Ibu Titin? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas materinya berbeda Ibu, ya. Goalnya sama, ya, tapi caranya masuknya berbeda, ya. Yang bedakan kita punya kertas ajaib, yang kedua kita punya mushaf 30 juz yang kita desain kebutuhan itu, ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Ada Pak, saya mau nanya Pak. Oh silakan Pak Rudi. Ini kan saya masih aktif kerja hari Sabtu ya? Iya Pak, Sabtu. Sabtu enggak. Gini, andai kata ini saya ngajak teman gitu, gimana prosesnya? Itu kan teman sama DKM itu kan banyak yang mau seperti ini. Ya. Apakah ikut gabung kelas ini atau ada lagi nanti gitu? Jadi Pak Rudi langsung aja Pak. Pak Rudi bisa ajak langsung untuk mendaftar di kelasnya ini, menghubungi admin ini yang ada di layar ini. Ya sama, langsung aja didaftarkan sehingga bisa bergabung. Karena kelasnya terbatas ya, itu sekitar 20 orang kurang lebih itu. Kalau kerja bisa kita pindahkan. Dan ini kelasnya Bu sebulan sekali buka, sebulan sekali. Nah terus gini kedua, saya ini orangnya mungkin otak kiri kanan tuh ada fungsinya beda. Karena saya menghafal hafalan Quran itu biasa pakai Latin. Terus Arab itu rada lama saya mah. Apa ini nanti bisa teratasi gitu? Mohon petunjuk. Insya Allah bisa Pak. Kalau bentuknya Bapak nyalin ke Latinnya dulu, ya kan? Ke Latinnya dulu. Memang tapi begini Pak, memang ini program disiapkan bagi mereka yang sudah lancar baca Quran. Itu pertama prinsipnya itu kan. Tapi memang cepat sekali nih. Ya kita bukan belajar baca Quran.
baru masuk ke program terjemah Quran. Ini apa? Baca faham. Nah, itu adalah tekniknya, Pak. Nah, sehingga dengan ikut polanya, harapan kami bisa membantu, insya Allah Taala. Siap. Dan sudah ada polanya, sudah cara menghafalkannya, insya Allah Taala. Ya, semoga bantu Pak Rudi, insya Allah. Ada lagi yang lain, makasih banyak. Oh iya, gini Pak, kalau sekiranya Anda punya komunitas ya, DKM misalnya, atau kantor, dan mau buat pelatihan sendiri secara offline atau ke online, itu bisa kita aturkan. Nah, kita di Bandung punya perwakilan di Bandung, itu kita bisa minta ya untuk buat kelas offline, gitu. Di Bandung ada, di berapa ya, Bandung, di Makassar, di Jakarta, itu kita punya beberapa cabang yang bisa buat kelas offline. Apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di masjid. Nanti kalau ada yang mau dapat informasinya, nanti saya akan hubungi admin sekejap aja untuk teknis. Siap. Cuma kalau yang dia itu sudah terjadwal, itu kelas online. Kelas online. Itu sama aja, 20 pekan Pak Rudi. Ya. Oke, ada lagi yang lain, Bapak Ibu semuanya. Mohon bertanya Ustaz. Ya Ibu Siti. Iya, tadi saya tidak bisa mengikuti dari awal karena sedang ada kajian. Speakernya itu kencang. Jadi nggak dari awal. Yang ini bisa Zoom-nya bisa diulang tidak Ustaz? Nanti Bu, nanti kita akan kirimkan di grup WA itu contoh video rekamannya Bu, yang sudah tersimpan di YouTube. Kalau Ibu mau lihat, Ibu bisa lihat kembali itu materinya di situ, sama aja. Ya, nanti kalau Ibu tertarik, yang menghubungi ini nomor admin sekejap aja untuk kelasnya. Yang jelas ini kelasnya akan segera mulai ya pekan depan. Karena sudah lebih 30 orang yang mendaftar, sudah cukup untuk kita mulai pekan depan insya Allah Ta'ala. Hanya menunggu kawan-kawan hari ini yang kita buat keperkenalan. Kalau sekiranya bergabung 5-10 orang, kita akan segera mulai pekan depan insya Allah Ta'ala. Baik, jazakallah ya khairan kasir. Lagi Bu Siti. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Ustadz, ini cara mendapatkan Al-Qurannya bagaimana ini? Paham Al-Quran, satu itu, dan yang kedua, ini pembelajarannya secara online ya? Ya, online lewat Zoom Ibu. Online, selalu lewat Zoom? Ya, semua lewat Zoom. Kecuali kalau ada yang mau minta yang offline, boleh juga, ya offline ya. Tapi itu biasanya Bu, per komunitas. Kantor, masjid. Ya kita ada berapa di Bogor itu kelas yang bentuknya offline di Bogor. Ya, tapi dia komunitas kajian tertentu ya. Nah, mereka minta kita buat kelasnya yang offline itu ada. Jadi gini Bu. Baik Ustaz. Itu nanti gini, itu paketnya cuma ini Bu. Pertama adalah paket pertama ini, ya buku sekejap, ya ini satu ya, isinya ini. Yang kedua adalah kamusnya, kamus yang warna hitam, sama kertas ajaib. Nah ini nih paketnya. Ya, ini ada 3. Sedangkan Al-Qurannya yang ini Bu ya, ini tidak masuk paket. Ini dipesan terpisah. Karena ini belum dipakai. Belum dipakai kalau masuk baru pertama kali belajar. Karena di sini buku merah ini sudah ada juz 1 yang akan dipakai selama 20 pertemuan. Nanti kalau Ibu sudah selesai juz 1, mau masuk level kedua juz 30, baru Ibu wajib miliki Al-Quran yang 30 juznya. Yang dipakai seterusnya nih, level 2, 3, 4. Harap itu per level, per juz belajarnya itu. Level 1 juz. Jadi yang wajib dimiliki yang warna merah ya Ustaz? Ya, jadi gini sepaket, merah sama hitam. Sama hitam. Oh, merah sama kertas. Betul Ibu. Itu nanti kalau Ibu daftar, sudah oke, nanti akan dikirim ke rumah Ibu langsung. Gitu. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, itu nanti dibuat per kelas gitu ya? Ya, per kelas antara 30 sampai 20 orang rata-rata tuh. Satu kelasnya. Gitu. Cuma nanti kan ada satu kelas nanti ada guru pendamping. Guru pendamping di grup WA itu antara 10 sampai 20 orang. Ada guru pendampingnya di kelas. Karena kan ada tugas-tugasnya yang boleh dikerjakan. Tugasnya itu hafalan kata-kata, tugas menerjemahkan. Nanti ada yang dampingi nanti itu ketika kita di grup WA-nya. Gitu Ibu. Baik Ustaz. Ya, jaga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sudah cukup semuanya. Alhamdulillah. Saya Ibu sangat yakin. Hari ini Allah takdirkan kita jumpa Ibu. Karena Allah insya Allah menginginkan kebaikan untuk semua kita. Allah ingin kita berubah. Ya. Berubah kan kita. Jadi orang-orang yang selama ini baca Quran belum paham.
semoga menjadi orang-orang yang baca Quran dan bisa ngerti maknanya. Dan kami berharap nanti ketika Anda ketemu bulan Ramadan, baca Quran banyak, bisa beda. Baca Quran dengan bisa paham akan maknanya insya Allah Ta'ala. Semoga sekejap bisa membantu kita mewujudkan harapan tersebut insya Allah Ta'ala. Demikian dari kami, ya semoga Allah bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangannya, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.